Pejabat Kemenhub ditugasi Menteri kumpulkan uang untuk pemenangan Pilpres 2019. Para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan diduga ditugasi mengumpulkan uang untuk membantu pemenangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada pemilihan Presiden 2019. Kesaksian tersebut terungkap dalam sidang kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, atau DJKA, dengan terdakwa pejabat pembuat komitmen, PPK, Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Yofi Okatriza di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin, 13 Januari 2025. Dilansir dari Antara, Senin, 13 Desember 2024, sidang digelar dengan agenda pemeriksaan mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub Danto Restiawan sebagai saksi. Danto mengatakan pada tahun 2019, Direktur Prasarana Kemenhub Zamrides mendapat tugas dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengumpulkan uang sekitar 5,5 miliar rupiah. Uang tersebut, kata dia, untuk keperluan pemenangan di Pilpres. Saat itu, Danto masih menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Kereta Api Kemenhub. Pada sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi itu, Danto menuturkan uang tersebut dikumpulkan dari para PPK di DJKA yang bersumber dari para kontraktor proyek perkeretaapian. Informasinya Pak Zamrides diminta untuk lari ke luar negeri sementara karena terpantau oleh KPK, katanya dikutip dari Antara. Kemudian, Danto diperintahkan oleh Menhub untuk menjadi pengganti Zamrides sebagai pengumpul dana dari para PPK. Ia menjelaskan ada 9 PPK yang menyetor masing-masing sekitar 600 juta rupiah, termasuk terdakwa Yofi Okatriza. Setoran lain yang berasal dari fee kontraktor, kata Danto, ditujukan untuk membeli 25 ekor hewan kurban. Selain itu, Biro Umum Kementerian Perhubungan juga diminta patungan sebesar 1 miliar rupiah untuk keperluan bahan bakar pesawat Menhub saat kunjungan ke Sulawesi. Sementara secara pribadi, Danto menerima uang dari terdakwa Yofi Okatriza sebesar 595 juta rupiah yang seluruhnya telah dikembalikan melalui penyidik KPK. Sebelumnya, mantan PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Yofi Okatriza menerima suap 55,6 miliar rupiah dari belasan kontraktor pelaksana proyek di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pada kurun waktu 2017 hingga 2020. Selain uang, terdakwa juga menerima hadiah berupa barang dengan nilai mencapai 1,9 miliar rupiah. Nah, selain politis, polisi juga berkontribusi pada penggunaan pidana dalam sengketa-sengketa bisnis. Oke. Itu jadi saya melihat banyak banget. Bahkan saya kan punya kantor hukum juga ya. Beberapa klien saya itu juga jadi saya nggak bilang jadi korban ya. Mungkin juga korban tapi juga terbelit dalam praktek itu. Kadang-kadang misalnya ada hal yang memang ada kandungan pidananya tapi juga ada enggak atau dibuat-buat. Ya, artinya Anda ingin mengatakan itu kan bisa diselesaikan secara perdata ya? Bisa. Gugat-menggugat kalau Betul. misalnya enggak tidak. Mau dibilang masalah hukum juga enggak juga. Oke. Tapi itu dibangun, diupayakan kadang-kadang hanya dengan satu bukti atau itu pun juga buktinya nggak kuat, lalu dipaksakan itu sebagai sebuah proses pidana dalam rangka untuk membangun bargaining kepada musuh bisnisnya. Oke, Bung, ya memang banyak keluhan ya, sampai ada yang mengatakan bahwa polisi menjalankan atau memerankan banyak fungsi. Betul. Walaupun kita tahu ada orang yang bilang begitu dipermasalahkan ya kan, dianggap melakukan memprovokasi. Tapi begini, kita ngomong begini kan karena kita cinta dengan negara ini ya, cinta melihat polisi yang on the right track, sesuai dengan fungsinya ya, fungsi pelindung dan pengayom masyarakat. Betul. Jadi kadang-kadang saya merasa apa polisi ini ingat nggak ya bahwa fungsi pertamanya adalah pelindung dan pengayom masyarakat loh. Penegakan hukum itu baru urutan ketiga, Kamtibmas baru penegakan hukum. Tapi yang terkesan kan apa-apa penegakan hukum, apa-apa penegakan hukum. Kami akan menindak tegas dan lain sebagainya. Tapi wajah sebagai pelindung dan pengayom masyarakat itu kok seperti tidak ada ya. Kenapa penyebabnya, Bung, menurut Anda? Ya tadi itu karena saya melihat bahwa atau saya mengalami sendiri bagaimana misalnya kewenangan. Jadi kan hukum lalu ada polisi menjadi salah satu bagian dari pelaksana hukum. Dan dalam melaksanakannya itu dikasih kewenangan, tetapi kewenangannya itu tidak digunakan pada waktu atau momentum yang tepat. Itu satu. Yang kedua, saya melihat juga ada sejumlah polisi di bawah maupun di atas yang nggak punya kapasitas, yang cukup sebagaimana kewenangannya. Yang ketiga ada lagi terkait dengan poin kedua, ketiadaan kapasitas itu dipengaruhi oleh keterikatan networknya.
atau kayak macam utang budinya lah. Iya. Nah, ada lagi yang memang melihat pada pertarungan. Jadi karena sebenarnya saya juga kasihan sama polisi yang makin tinggi ya. Polisi itu kan kalau makin tinggi, dia makin terjebak pada satu politisasi jabatan. Untuk dapat di posisi ini, posisi itu, tergantung dia dekat sama siapa. Iya. Di dalam blok yang ada dalam penguasa. Nah, ini semua saya bisa merasakan itu. Anda kan punya teori kan, geng Makassar, geng apa lagi? Nah, teori Anda nggak salah, tapi juga mungkin teori Anda juga nggak benar. Tapi poinnya apa yang saya mau bilang? Anda bisa bikin kesimpulan seperti itu karena memang kelihatan betul dalam diskusi-diskusi informal ada blocking yang muncul dalam perdebatan atau diskusi-diskusi atau bisik-bisiknya di dunia politik ini. Ya saya kan cuma mengulangi aja kata bisik-bisik orang kan, ada geng Makassar, ada geng Solo, betul. Ya kan, ada geng Pejaten, kira-kira begitu. Di geng Solo aja sebetulnya orangnya ada berbeda, bermacam-macam. Misalnya kayak gitu. Jadi saya mau bilang bahwa institusi polisi di mana-mana pasti punya nilai politis. Di Indonesia secara ketatanegaraan yang ada ahlinya, Kapolri itu ditunjuk oleh presiden dan bertanggung jawab juga kepada presiden. Artinya tidak ada batas, kalau dalam doa kan begitu tuh kan. Tidak ada batas antara kau presiden dengan aku si Kapolri. Nah, jadi dia mengemban fungsi politis atau amanat politis dari si presiden. Lama-lama jadi personal ya, bukan institusional. Personal. Memang itu jadi personal. Bahkan memilih di bawahnya si Kapolri saja, si Kapolri itu saya meyakini dan saya tahu ada aturan-aturan ketatanegaraan atau sistem pemerintahannya yang harus minta persetujuan dari presiden untuk ngasih tahu. Jadi memang polisi itu pasti politis di satu hal. Di hal yang lain dia diuji dengan profesionalisme kewenangannya. Nah, persoalannya sekarang bagaimana dia bisa profesional kalau makin tinggi dia harus ngeklik dengan si penguasa kekuasaan ini. Sementara si istana ini atau presidennya punya, mungkin dia waktu kampanye punya janji apa, dibantu apa, orientasinya mungkin sebesar apa atau cuma sekecil apa. Jadi kewenangan-kewenangan itu akhirnya harus meraba-raba, jangan sampai mengganggu kepentingan, ornamen atau alat atau sebetulnya bahan bakarnya si penguasa. Luar biasa Anda. Bahasanya halus ya, bahan bakar, ornamen. Iya, jadi gitu. Nggak usah sebut nama kan? Nggak usah sebut nama. Ya, tapi begini, ini Bung ya, seperti lingkaran setan jadinya. Maksud saya begini, dari segi ketatanegaraan kan kita tahu bahwa polisi memang di bawah presiden. Kapolri itu diangkat oleh presiden setelah ada persetujuan dari DPR, endorsement ya kan, dari DPR. Tapi di sisi lain memang presiden ini kan juga selain dia menjalankan fungsi ketatanegaraan, ya, dia juga sering bertindak menjalankan hal-hal yang sifatnya lebih privat atau urusan kelompok, urusan partai politik. Urusan yang sebenarnya bukan ketatanegaraan lagi, tapi sudah misalnya persaingan kelompok dalam election, misalnya dalam pilkada. Kan banyak rumor yang mengatakan, ya tentu seorang presiden dan the ruling partinya kan punya kepentingan untuk memenangkan pemilihan, entah itu pilpres, pileg, lalu pilkada. Nah, konon sering melibatkan state apparatus, aparatur negara, ya termasuk Polri tentunya, dalam proses pemenangan-pemenangan seperti itu. Anda setuju dengan tesis seperti ini? Ini kata orang banyak loh. Setuju, dan saya kan sempat dampingin polisi yang coba mengungkap bahwa di tempatnya dia dikondisikan oleh pimpinan polisi di tempatnya dia untuk memenangkan kelompoknya Jokowi waktu itu. Iya, dan Anda si polisinya malah ditekan dan juga dilaporkan, dikenain proses hukum. Dan saya dengar Anda mau diajukan ke Mahkamah Konstitusi waktu itu sebagai saksi, tapi nggak jadi. Saya nggak mau. Karena hanya mendengar omongan. Satu, karena saya merasa bahwa timnya 02
nggak punya manajemen penanganan kasus yang baik. Oke. Yang kedua, yang pantas jadi saksi juga adalah si polisinya. Ya. Yang ketiga, saya juga punya sejumlah catatan terhadap beneficiary owner dari 02, itu si Prabowo. Oke. Sudah ada beneficiary owner. Ya kan, BO-nya. Jadi menurut saya, ya saya nggak mau lah. Oke. Gitu. Ya, tapi ya orang waktu itu kecewa juga bagaimana Anda bisa mengungkapkan sebuah fenomena ya. Banyak yang meyakini soal seperti itu, tapi susah sekali untuk membuktikannya akhirnya. Ya terus terang, Sobat Era sekalian, ini juga kan menjadi kegelisahan kita semua ya. Iya. Selain tadi soal kebebasan berpendapat, ya, juga soal netralitas TNI Polri, ya. Menurut Anda, apa ya yang sebaiknya dilakukan oleh polisi kita, oleh pemerintahan Jokowi, agar kita betul-betul memiliki polisi yang walaupun secara struktural dia di bawah seorang presiden, tapi dia bertindak independen tapi profesional, independen, profesional dan netral. Netral juga ya, independen dan profesional. Artinya gini lah, tidak melakukan kriminalisasi dan mengutamakan pendekatan perlindungan dan pengayoman masyarakat dalam setiap penyelesaian kasus. Sebetulnya jenderal-jenderal atau polisi-polisi yang kayak begitu banyak. Banyak, tapi nggak laku. Polisi itu banyak kok yang bagus. Iya. Jenderal-jenderal itu juga saya tahu beberapa. Ya, kita bicara sebuah fenomena ya. Kita tidak bicara mengenai sebuah apa ya? Gini, Bung. Kadang-kadang masyarakat termasuk institusi itu nggak terlalu paham juga bahwa ketika kita mengkritik DPR, mengkritik Polri, mengkritik istana, itu adalah bagian dari hak masyarakat untuk banyak polisi juga yang servis yang baik kan begitu. Nggak setuju sama kita. Ya. Tapi begini, saya punya sejumlah kesimpulan ya, yang menurut saya kesimpulan ini juga bisa digoyahkan gitu. Polisi itu karena situasi yang tidak profesional ini merebak luas dan harus kayak semacam ngerti tone atau kliknya, harus ngeklik dengan istana, akhirnya memunculkan sejumlah kesimpulan. Satu, polisi itu dalam penegakan hukum, dia hanya akan bekerja kalau ada tiga. Ya. Ada tekanan publik, Oke. disuruh sama atasannya, Ya. Dan sign kekuasaan. dalam beberapa kasus ada uangnya. Oke. Jadi atasan itu bisa saja kekuasaan ya? Ya, kalau kasusnya sebesar apa atau sekecil apa, cukup sampai kekuasaan yang mana. Oke. Jadi seringkali kita ketemu Dan sama... Anda biasa menggunakan tekanan publik ya? Enggak, dalam kerja saya belakangan ini urusan sama polisi, saya ada beberapa yang muncul dengan lewat tekanan publik. Tapi itu bukan saya mengorganisir media atau publik untuk menekan, enggak. Tapi memang kasusnya punya magnitud di publik. Ya walaupun Anda nggak ngomong, tetap ada public interest-nya di situ ya? Ada public interest-nya. Tapi juga saya punya banyak kasus yang saya nggak pernah buka ke publik. Atau memang saya nggak kasih ini ke publik. Iya. Dan saya masih bertahan untuk melawan atau mencoba komunikasi dengan polisi. Gitu. Kasusnya ngeri-ngeri juga. Tapi saya coba tetap bicara sama pimpinan-pimpinan polisi. Atau pimpinan dalam otoritas yang nanganin kasus itu. Anda nggak diancam? Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Tindakannya nggak melulu berupa ancaman. Ya. Misalnya penghindaran, menghindar supaya nggak ngerespon. Oke. Penghindaran ya. Atau persuasi. Oke. Tapi persuasi masih saya bisa handle dalam rangka coba dialog. Ini gimana nih gitu. Maksudnya nggak ngerti saya. Persuasi itu? Persuasi untuk jangan lakukan itu dong, iya, Haris. Tapi kan kalau persuasi verbal kan nggak ada masalah. Tapi kalau ada... Kan ini bicara kewenangan toh? Iya, ada yang kalau kewenangan, kita kadang-kadang bingung, ini apa tugasnya polisi jadi ngomongin kayak begini, kan kadang-kadang begitu. Iya. Nah, tetapi ada juga sih, saya merasakan polisi yang profesional, baik. Oke. Cukup oke lah. Dan itu terjadi. Tapi ya, di situ juga kasih gambaran ke saya bahwa di dalam polisi ini juga nggak solid. Ada
ada rejim pendekatan tertentu, ada kelompok yang memang pilihan tindakannya seperti ini. Dan akhirnya kesimpulannya lagi lebih abstrak, lebih tinggi lagi. Jadi kita nggak tahu sebetulnya bagaimana petanya. Standar penanganan atau pelayanan di dalam polisi kepada seseorang atau satu kelompok dalam menangani masalah. Kan ada standar kasus seperti apa yang ditangani. Tetapi itu satu hal, tapi ketika ditangani, responnya, pelayanannya seperti apa juga kita nggak ngerti. Ya, sebenarnya paling nyata adalah ya Undang-Undang ITE itu ya. Siapa yang mengadu, siapa yang respons itu nggak standar gitu ya. Nggak termasuk standar. Juga tindak lanjutnya, ada yang langsung ditangkap, ada yang barangkali cuma ditanya-tanya dulu ya kan. Ada yang cuma saya dilihat dulu nih kalau dia ditindak nanti dia responnya seperti apa kayak gitu. Nah ini atau testing the water bahasa canggihnya. Testing the water. Nah jadi menurut saya memang polisi ini menarik. Ya. Dulu kita rame soal reformasi polisi. Saya dulu pernah dilibatkan dalam satu tim di Mabes Polri, namanya reformasi birokrasi. Tapi memang terlalu ruwet akhirnya, karena bahannya tebel, melibatkan hampir semua pimpinan di Mabes Polri. Yang orang sipil dari luar polisinya cuma mungkin 3-4 orang. Tapi mau bergeraknya juga susah. Gitu. Tapi akhirnya nggak jalan. Gitu. Nah, sekarang ini isu besarnya adalah politisasi terhadap polisi itu sendiri. Dan saya tahu betul, saya ngobrol sama... Jadi politisasi from within sama from outside, ya kan? Iya, gangguan dan godaan dari luar juga besar. Karena polisi megang senjata, megang kewenangan. Iya, yang paling penting adalah dia bisa menyatakan orang menjadi tersangka atau tidak, kan? Iya. Gitu. Nah itu tadi yang kewenangan tadi berlebihan. Misalnya kalau di luar negeri itu kan ketika orang ditetapkan oleh polisi melakukan tindak pidana, kalau di luar negeri kan harus dibawa ke pengadilan, diuji. Hakim nanya mana buktinya. Nanti hakim memutuskan ditahan atau enggak. Nah polisi hari ini di sini menikmati kewenangan hakim itu yang ada di dia.